Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arifah Alif Malica Hairunisa dengan NIM 240601201200033 dari kelas Struktur Data E2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang identity sirkular dengan representasi berkait atau pointer dalam bahasa C. Di sini, saya didukung dengan aplikasi Dev C++ sebagai tempat pembuatan ADT-nya. Sebelum kita membuat representasinya, kita membuat project terlebih dahulu, lalu kita masukkan file-file yang kita butuhkan dan kita rancang sebelumnya seperti pada pertemuan sebelumnya. Di sini yang pertama harus ada file listcircular.c, kemudian ada listcircular.h, dan main listcircular.c. Nah, pada file listcircular.c, saya sudah mengisi apa saja yang dibutuhkan pada listcircular.h-nya. Sebenarnya, list linear dan list sirkular ini tidak jauh berbeda. Hanya saja letak perbedaannya itu terletak pada next class-nya. Pada list linear kemarin, next class-nya sama dengan nil, sedangkan pada list sirkular ini, next class-nya sama dengan first L. Nah, karena perbedaan tersebut, sehingga beberapa program perlu dirubah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat file list sirkular.c-nya. Di sini dimulai dari list empty, di mana list empty ini mengirim true jika list tersebut kosong. Kemudian ada create list. Create list ini membentuk list kosong. Kemudian ada management memory, yaitu alokasi. Alokasi itu mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen. Kemudian ada dealokasi. Dealokasi itu mengembalikan address P. Selanjutnya di sini ada primitif berdasarkan alamat, penambahan elemen berdasarkan alamat. Yang pertama ada insert first. Insert first ini dimana kita menambahkan alamat beradres P sebagai elemen utama. Kemudian ada insert after. Insert after itu menambahkan P sesudah elemen beralamat correct. Kemudian ada insert last. Insert last itu menambahkan P sebagai elemen terakhir dalam suatu list. Selanjutnya ada penghapusan sebuah elemen. Di sini ada del first. Del first ini menghapus elemen pertama atau address P yang pertama dalam sebuah list. Kemudian ada del last. Del last ini menghapus elemen P di dalam list terakhir. Kemudian ada del after. Del after itu menghapus elemen setelah elemen correct. Nah, kemudian ada primitif berdasarkan nilai. Ada penambahan elemen yaitu insert v first. Insert v first ini menambahkan elemen X jika alokasinya berhasil. Kemudian ada insert v last. Insert v last ini menambahkan elemen list di akhir. Kemudian ada insert v after. Insert v after itu menambahkan elemen dengan nilai X setelah elemen beralamat correct. Kemudian di sini ada ADR last. ADR last itu mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Kemudian ada penghapusan elemen. Di sini ada yang pertama del v first. Del v first itu menghapus elemen pertama dan nilai info disimpan pada X. Kemudian ada del v last. Del v last ini menghapus elemen terakhir list. Kemudian ada del v after. Del v after itu menghapus elemen list setelah alamat bernilai X. Nah, untuk proses semua elemen list didukung oleh print info, yang mana print info ini mencetak list dan semua info yang disimpan pada elemen list akan di-print. Juga ada NB elemen. NB elemen sendiri ini menghitung jumlah elemen yang ada pada list. Nah, untuk realisasinya bisa dilihat pada file main circular.c-nya. Pada file main listcircular.c-nya, saya sudah menyiapkan kamus. Yang pertama ada berupa list L1 sampai L3, kemudian ada address A1 sampai A5, kemudian ada info type I1 sampai I5. Yang pertama kita lakukan, misalkan kita ingin membuat list 1, kita bisa gunakan create list L1. Kemudian kita cek apakah list tersebut kosong. Jawabannya tentu list tersebut kosong, karena kita baru saja membuatnya dan belum ada isi di dalam list tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian insert list. Jika kita ingin memasukkan elemen list di awal, kita bisa gunakan insert first.
Sebagai contoh, di sini saya mengambil insert first L1A1, di mana hasil alokasi dari address A1 ini bernilai 3, yang mana 3 ini berada di posisi first. Kemudian saya insertkan lagi dengan insert first L1A2, di mana hasil alokasi dari address A2 ini bernilai 9. Dengan adanya tambahan elemen 9 ini, menyebabkan elemen 3 tadi harus bergeser posisinya menjadi next dari first, dan yang menduduki posisi first sekarang elemen 9. Selanjutnya, jika kita ingin memasukkan elemen list setelah elemen sebelumnya, kita bisa gunakan insert after. Sebagai contoh, di sini saya mengambil insert after L1, A3, A2, yang mana hasil alokasi dari address A3 ini nantinya akan ada di posisi setelah alokasi dari address A2, yaitu 9. Kemudian saya insert after lagi L1, A5, A3, hasil alokasi dari address A5 nanti akan berada di posisi setelah hasil alokasi dari address A3, yang mana hasil alokasi dari address 3 yaitu 12, sehingga pada layar tampil urutan 9, 12, 23, 3. Kemudian jika kita ingin memasukkan elemen di akhir, kita bisa menggunakan insert last. Sebagai contoh, di sini kita coba masukkan insert last L1 alokasi 17. Maka elemen 17 ini akan tampil di posisi paling akhir atau last seperti yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya ada juga insert value of list. Di sini yang pertama ada insert reverse. Insert reverse ini jika kita ingin memasukkan elemen list di awal, kita bisa gunakan insert reverse ini. Karena tadi kita bisa menggunakan insert first, maka di sini kita juga bisa menggunakan insert reverse. Hanya saja pada insert reverse kita langsung memasukkan elemen berupa integer tanpa melakukan alokasi dari address, seperti pada insert first tadi. Nah, di sini kita ambil contoh, kita masukkan elemen 2 ke dalam L1, maka 2 ini akan berada di posisi first. Kemudian saya insert reverse-kannya lagi, L1 kemudian 4, maka elemen 4 ini akan menggeser posisi elemen 2 tadi, dan elemen 2 akan mundur. Kemudian saya tambahkan lagi elemen 7, maka elemen 4 tadi akan mundur, dan posisi elemen 4 akan tergantikan dengan elemen 7, sehingga tampil seperti pada layar ini ya. 7 menjadi posisi first sekarang. Kemudian ada insert filas. Insert filas ini jika kita ingin memasukkan elemen di bagian akhir. Nah, insert filas ini sama seperti insert filas tadi, hanya saja pada insert filas kita bisa langsung memasukkan elemen tanpa harus menggunakan alokasi address seperti sebelumnya. Di sini kita ambil contoh insert filas L1, 1. Maka akan terlihat posisi elemen 1 berada di posisi akhir ini ya. Kemudian ada insert v after. Insert v after ini jika kita ingin menambahkan elemen sesudah elemen tertentu. Nah, bisa kita ambil contoh, di sini ada insert v after L1 19 12, maka akan tampil elemen 19 berada di posisi setelah elemen 12 seperti ini. Selanjutnya masuk ke delete list. Delete first ini jika kita ingin menghapus elemen pertama. Sebagai contoh, di sini saya mendelete elemen 7 yang merupakan first element. Nah, maka di sini elemen pertamanya akan berubah menjadi 4. Kemudian ada delas. Delas ini yang mana kita bisa gunakan delas ketika kita ingin menghapus elemen terakhir pada list. Sebagai contoh, saya ingin menghapus elemen 1 yang berada di posisi last. Nih ya. Tadinya satu posisi last, kemudian kita hapus, di sini sudah tidak ada lagi. Terakhir ada delete after. Di sini kita bisa gunakan delete after ketika kita ingin menghapus elemen sesudah elemen tertentu.
bisa kita lihat di sini saya ingin menghapus elemen 2 yang posisinya terletak sudah elemen 4. Ini ingin saya hapus, di sini tidak ada. Kemudian saya hapus lagi elemen 17 yang letaknya sudah elemen 3 ini. Kemudian di sini sudah tidak ada. Nah, maka hasil akhirnya akan tampak seperti berikut ini. Lalu masuk ke bagian delete value of list. Delete first di sini menghapus elemen pertama sama seperti delete first. Di sini saya ingin menghapus elemen pertama di list 1 yaitu elemen 4. Maka di sini akan tampil hanya 9, 12, 19, 23 dan 3. 4-nya sudah terhapus. Itu. Kemudian ada delete last. Delete last ini kita akan gunakan ketika kita ingin menghapus elemen terakhir pada list. Di sini saya ingin menghapus elemen terakhir yang ada di list 1. Maka dapat dilihat di sini elemen 3 yang merupakan last di sini sudah terhapus. Kemudian yang terakhir ada delete after. Delete after ini kita gunakan ketika kita ingin menghapus suatu elemen sesudah elemen tertentu. Di sini saya ingin menghapus elemen 12 yang posisinya terletak sudah 9, sehingga dapat dilihat sekarang isi list 1 hanya 9, 19, dan 23. Selanjutnya di sini ada erlas. Erlas ini tuh memperlihatkan alamat elemen terakhirnya berapa, kemudian alamat elemen terakhirnya berapa, seperti itu. Kemudian di sini ada number elemen. Number elemen itu menghitung jumlah banyaknya elemen pada list. Di sini isi list L1 dari 9, 19, dan 23, maka banyaknya elemen pada list yaitu 3. Kemudian yang terakhir di sini saya mengecek apakah list L1 tadi kosong. Jawabannya tentu tidak, karena kita sudah isi beberapa elemen ke dalam list L1 tadi. Nah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.